Baik, kita mulai pada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi ini masih melimpahkan rahmat kepada kita semua, terutama dengan iman, Islam dan juga kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka dalam rangka Tarawih Ramadan yang diadakan oleh DKM Masjid Al-Amin. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai suatu amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua mendapatkan syafaatul ujmah ketika dia melahirkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Amin, untuk mempersingkat waktu kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat santunan yatim, yang kelima tausiah tarawih Ramadan, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh doa penutup, yang terakhir ramah tamah. Baik, menginjak yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini supaya berjalan dengan lancar dan kita diberi kemudahan untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh ustaznya nanti. Ala nabiyyina wa ala kulli niyatin sholihah lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, acara selanjutnya itu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Saudara Jamal, yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada saudara Jamal yang telah membacakan kalam ilahi. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Amin yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Adli Sobat. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Al-Ustaz Fakih Hamdani LCMA yang insyaallah pada pagi hari ini akan mengisi acara tahfidz kita dan akan kita sama-sama juga akan memberikan atau
tausiah kepada kita berkenaan dengan persiapan Ramadan. Yang kami hormati penasihat Masjid Al-Amin, Bapak Jafar Siddiq, yang kemungkinan pada pagi hari ini juga akan memberikan santunan kepada anak-anak kita nanti. Yang kami hormati Bapak Aris Ahmad Rizadi selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Amin, dan juga Ketua Panitia kegiatan Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah 2024, Bapak Ustadz Priyono dan juga jajarannya. Yang kami hormati, cintai dan kami banggakan Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Amin. Pada pagi hari ini marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak begitu kenikmatan pada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka tahlil Ramadan. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan azab kita dengan siksa yang sangat pedih. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita telah memasuki tanggal 22 Sya'ban, yang berarti kurang lebih tinggal 1 pekan ya kita memasuki bulan Sya'ban ini, dan kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mari kita bersiap-siap diri, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan suci ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan di dalamnya penuh pengampunan. Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah kita, dan Allah pahalanya dilipat gandakan. Untuk itu marilah kita sambut, kita bergembira, kita bersukacita dalam menyambutnya, agar kita termasuk umat-umatnya yang Allah katakan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang tetap bertakwa. Mudah-mudahan nanti juga akan disampaikan oleh ustaz kita berkenaan dengan tahlil ini, bagaimana kita mempersiapkan untuk tahlil Ramadan kita ini. Yang pastinya kita mempersiapkan diri kita adalah kesehatan kita. Kita waktu yang tinggal sepekan ini kita berusaha bagaimana caranya kita membuat diri kita sehat agar kita menghadapi Ramadan ini dalam keadaan prima dan sempurna, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Dan yang terpenting adalah kita tambahkan ilmu kita agar kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak sekedar hanya menahan haus dan lapar saja. Kita di dalam diri kita seluruh panca indera kita juga kita usahakan kita berpuasa, kita panca indera kita usahakan seluruhnya juga kita laksanakan dengan ibadah. Dan yang paling terpenting adalah hati kita. Hati kita agar kita juga bagaimana hati kita ini kita usahakan agar terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kita hilangkan rasa iri, rasa dengki, ya, rasa hasad, hasud, dan juga membicarakan orang lain, sehingga di dalam kita melaksanakan ibadah puasa kita selama sebulan penuh ini benar-benar ilmu kita persiapkan sehingga kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar kita memberikan arahan atau kepada Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita panitia Ramadan yang dibawahi oleh Ustaz Priyono, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan seperti biasanya. Panitia Ramadan di dalam sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, dari mulai awal kita dengan tahlil Ramadan, nanti setelah itu di dalam bulan suci Ramadan ada kegiatan-kegiatan pesantren, baik itu dari anak-anak
anak-anak, remaja dan juga daurah dari ibu-ibu, dan juga kegiatan dari bapak-bapak sekalian, yaitu tadarus dan lain sebagainya. Lalu nanti di akhir Ramadan 10 hari terakhir kita adakan itikaf, dan di dalam itikaf tersebut kita adakan sholat tahajud berjamaah yang akan dipimpin oleh anak-anak kita yang dari pesantren. Lalu setelah itu kita adakan sahur bersama, dan di akhir Ramadan nanti kita akan adakan acara halal bihalal. Ya, nanti ada beberapa kegiatan, kurang lebih ada 13 kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, marilah bagi ada putra putri kita yang bisa mengikuti kegiatan kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita berikan semangat kepada mereka untuk ikut bersama menyukseskan dan juga ikut bersama di dalam acara kegiatan di Masjid Al-Amin ini. Dan terakhir, kami dari pengurus DKM Masjid Al-Amin, kegiatan tahun ini atau kegiatan Ramadan ini di tahun ini adalah kegiatan terakhir kami di dalam susunan kepengurusan, karena kepengurusan di Masjid Al-Amin ini selama 3 tahun, dan periode saya itu adalah dari tahun 2001 sampai dengan 2024, dan ini adalah kegiatan di tahun terakhir di 2024. Untuk itu marilah kita sukseskan, kita selenggarakan dengan baik, mudah-mudahan sampai dengan akhir kegiatan dan juga sampai dengan akhir masa jabatan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya yaitu santun yang yatim oleh DKM melalui seksi pelayanan umat. Secara simbolik pada pagi hari ini diserahkan kepada 4 anak. Oh, 5 anak ya. Saya minta Ananda Firman untuk maju ke depan, Ananda Rizky, Ananda Alman, Ananda Afif. Ya, silakan ke depan yang mana. Ayo. Silakan ke depan. Ayo semua. Masa beda Anda rasa sini ya kalian ya. Nah gitu. Saya minta kepada Ustaz Jafar untuk menyerahkan contohnya. Taruh dulu. Ya, ada sih. Ini siapa? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara inti yaitu tausiah akhir Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Fakih Hamdani LCME. Saya akan membacakan biodata beliau. Nama Fakih Hamdani LCME, alamat Jalan MTS nomor 80 Kampung Pedurenan Jatiluhur Jati Asih Yakin itu. Tempat tanggal lahir Bekasi 7 Juli 96. Status menikah, pendidikan MTS MA Pondok Pesantren Husnul Khotimah. 2. Libya Jakarta Takmili Syariah semester 2. 3. S1 Universitas Islam Madinah. 4. S2 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Profesi pengajar di pesantren Kafilah Jakarta. Baik, Bapak
Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita, diri kita untuk bisa menerima ilmu yang pagi hari ini temanya kiat mengoptimalkan amalan Ramadan. Kepada Ustaz Fakih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum bi tahiyyatil Islam, bi tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang sama-sama kami hormati Penasihat DKM Al-Amin, yang kami hormati pula Ketua Yayasan, dan serta yang kami hormati juga segenap pengurus DKM Masjid Al-Amin, Tuan Guru, para asatidzah yang kami hormati, serta jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya hingga hari ini. Nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan juga, yang kalau kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mampu bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah atau akan datang sebentar lagi. Kapan waktunya Bapak Ibu sudah tahu waktunya? Iya, 1 Ramadan. Betul. Ya, kalau Muhammadiyah sudah ditetapkan Pak ya. Kalau Muhammadiyah sudah ditetapkan karena menggunakan metode hisab, ya, dengan menghitung, ada ilmunya tersendiri. Ya, tapi kalau kita atau kalau saya pribadi yang menunggu pemerintah nanti dengan melihat ruqyah dan seterusnya, ya, ruqyah hilal dan seterusnya. Kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita belum tahu Bapak Ibu sekalian, apakah kita sampai kepada bulan suci Ramadan atau tidak. Betul Pak ya? Nah, maka kemudian husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita mengharap disampaikan kepada bulan suci Ramadan, tentu ada hal-hal yang perlu juga kita persiapkan. Nah, persiapan inilah yang kemudian menjadi sarana ikhtiar kita
bagaimana agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik versi kita masing-masing. Bagaimana kemudian persiapan-persiapan yang diperlukan apa saja supaya kita mengurangi hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan membatalkan puasa kita. Dan kalaupun ternyata seseorang tidak dapat berpuasa di bulan suci Ramadan, ada ketentuan-ketentuannya. Ada kemudian beberapa kafarat yang perlu untuk ditunaikan. Apa itu nanti kita sama-sama bahas. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai muqaddimah bahwa kita masih berada di bulan Sya'ban, para ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana banyak sekali umat muslim terlupa. Ya, banyak yang terlena. Artinya ketika sebelumnya berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah salah satu di antara Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian begitu masuk di bulan Sya'ban ini sudah bukan bulan yang haram lagi. Tiba-tiba kemudian datang bulan suci Ramadan. Khawatirnya ketika tidak dimaksimalkan persiapannya dari sekarang, dari bulan Sya'ban ini, nanti masuk bulan suci Ramadan, bahasanya itu istilahnya panasnya telat gitu Pak. Ya. Maka para ulama ketika itu menyebutkan bahwa Syahrul Rajab yaitu adalah syahr li zira'atil amal, wa syahrul Sya'ban syahrul li suqyi az-zira'ah, wa syahrul Ramadan syahrul li hasad az-zira'ah. Para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu sebelumnya harusnya sebaiknya adalah bulan di mana kita banyak menanam benih-benih amalan. Jadi kita persiapannya dari sebelum-sebelumnya, sejatinya seperti itu. Kemudian di bulan Sya'ban ini, yaitu bulan di mana kita menyiram amalan-amalan yang sudah mulai kita biasakan sebelumnya. Dan baru kemudian di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita bisa memanen amalan-amalan yang sebelumnya pernah ditanamkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya seperti itulah kita ketika di bulan Sya'ban mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan Sya'ban ini juga kalau kita coba runut beberapa keutamaannya, ya, di antaranya yang pertama yaitu adalah bulan di mana diturunkannya perintah berpuasa. Turunnya perintah berpuasa Bapak Ibu sekalian ini di bulan Sya'ban pada tahun ke-2 Hijriah. Ya, fi sanati tsaniyah min al-Hijrah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan itu setelah disyariatkannya berpuasa sebanyak berapa kali Pak? 9 kali berpuasa. Ya, karena pada tahun 11 Hijriahnya itu Rasulullah wafat di bulan apa Pak? Ibu? Rabiul Awal ya, sehingga tidak sampai ke bulan suci Ramadan. Nah kemudian di bulan Sya'ban juga terakhir ya adalah waktu pemindahan kiblat ketika itu dari Baitul Maqdis ya di Masjidil Aqsa berpindah setelah berharap Rasulullah itu selama beribadah 16 atau 17 bulan dipindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram di bulan Sya'ban juga. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama mempelajari apa persiapan yang disiapkan di bulan suci Ramadan, ada beberapa hikmah dari bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu bahwasanya siang Ramadan, ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai sarana mengantarkan kita kepada ketakwaan. Sebagaimana di ayat yang sudah kita sama-sama hafalkan, sebenarnya tujuan daripada seseorang berpuasa yaitu adalah apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Itu tujuan yang hendak dicapai. Yang kemudian dalam takwa tersebut kita berharap
dapat mendatangkan, dapat menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ragu lagi kita akan diberikan balasan berupa surga. Mau masuk surga Bapak Ibu semuanya? Sudah siap Bapak Ibu? Mati dulu. Ya, nggak mungkin bisa masuk surga kalau belum mungkin. Ya. Tapi kemudian bagaimana kita dapat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengusahakan dan mencapai derajat takwa. Ya, salah seorang sahabi yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan bahwa makna takwa itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahim. Bahwasanya makna takwa yaitu adalah ketika seseorang merasa takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'amalu bit tanzil, dan kemudian beramal dari Al-Quran dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mempersiapkan dirinya untuk hari akhir nanti. Maka kemudian di antara beberapa poin dalam ketakwaan itu juga di dalam berpuasa Ramadan, salah satu hadisnya yaitu adalah malam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan dustanya, perbuatan dustanya dia juga, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak butuh terhadap ketika seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, artinya hadis ini sahih. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa itu Bapak Ibu sekalian hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja, hausnya saja, karena tidak memperhatikan rambu-rambu apa yang sebenarnya ditekankan ketika seseorang berpuasa. Itu adalah hadis yang menjelaskan tentang ancamannya atau pengingatnya ketika kita tidak dapat berpuasa secara maksimal, masih melakukan perbuatan dosa dalam berpuasa. Tapi di hadis yang lain juga disebutkan bahwa ketika seseorang berpuasa dan dia dapat mengoptimalkan puasanya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang akan membalasnya secara langsung. Kullu 'amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan Bani Adam, setiap amalan manusia itu untuk dirinya masing-masing, untuk pribadinya masing-masing, yang mana pahalanya itu sudah ditetapkan, ya, takarannya sudah ada beberapa. Seperti contohnya, ya, bapak-bapak yang sholat berjamaah di masjid berapa derajat Pak? 27 kali lipat dibandingkan yang sholatnya di rumah. Kemudian seseorang yang bersedekah misalkan berapa kali lipat? 700 kali lipat, ya, 10 sampai 700 kali lipat dan seterusnya. Ya, tapi kemudian ketika puasa dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW sebelumnya bahwa puasa ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang akan memberikan balasannya secara langsung. Yang namanya pahalanya private atau pahalanya itu personal gitu ya, nggak ada yang tahu kalau itu sekalian. Semakin optimal, semakin maksimal puasa yang bisa dijalani, maka pahalanya juga semakin besar. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, hikmah dalam berpuasa Ramadan itu adalah sebagai sarana terhindar dari setan. Karena yang namanya setan ini, ya, sumbernya ini berada di dalam darah manusia, yang mana sumbernya ini dari makanan dan minuman. Maka ketika seseorang berpuasa, ya, maka pembuluh darah yang ada itu, yang mana itu merupakan jalannya setan, akan menyempit, ya, kata ulama sih seperti itu, bukan kata saya Bapak Ibu, ya. Maka dalam sebuah hadisnya
Ya, Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya setan ini ya, akan menyelinap ke dalam diri manusia melalui jalur peredaran darah. Kemudian yang ketiga, yaitu ibadah berpuasa dapat menguatkan ruh kita, yang juga hal itu dikuatkan dengan kita melaksanakan dan memaksa kita untuk beramal ibadah. Ya, sebagai sarana menguatkan ruh dan juga menyehatkan jasad dan juga menyehatkan badan. Ya, kalau kita lihat mungkin sekilas, yang namanya orang berpuasa apa betul dia sehat? Kelihatannya lemes gitu ya. Betul nggak ibu semuanya? Ya, kelihatannya lemes ya, anak-anak. Tapi kemudian kalau kita coba telah lebih dalam, ternyata yang benar menyehatkan, Pak. Karena semakin banyak seseorang mengonsumsi sesuatu, minum sesuatu, maka kemungkinan dan peluang seseorang terkena penyakit akan lebih besar. Ya, beberapa hari ini dan di media sosial kita telah sama-sama lihat bahwa ketika ada anak yang masih kecil sudah didiagnosa kena penyakit ginjal. Ya, sebelumnya saya juga pernah dapatkan juga dari info ada salah seorang di dekat Yatik juga gitu ya, seperti itu. Seseorang yang masih kuliah, Bapak Ibu, karena tidak bisa menjaga makanannya, minumannya, pola hidupnya, masih kuliah, ya ada di Bandung itu, terkena sama juga, jadi harus cuci darah, usianya masih remaja, maka ini yang perlu diperhatikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kita masuk kepada poin inti kita, yaitu bahwa ketika Bapak Ibu kita semuanya hendak optimal dalam menghadapi bulan suci Ramadan, setidaknya ada 3 persiapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang disebut dengan al-isti'dad al-ilmi atau persiapan ilmu. Ya, persiapan ilmu penting untuk kita mengetahui mana yang menjadi landasan kita dalam beribadah yang dapat mengoptimalkan kita dan dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang membatalkan dan yang menjadi kewajiban kita. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan al-isti'dad ar-ruhi, yaitu persiapan secara rohani kita, persiapan secara ruhiyah kita. Maka bagaimana kita mengkondisikan ruhiyah kita saat ini, itulah cerminan nanti di bulan suci Ramadan. Kalau grafik ruhiyah kita, keimanan kita hanya stagnan dan tidak bertambah, maka dikhawatirkan ketika masuk di bulan suci Ramadan juga sama. Yang mana di bulan suci Ramadan semangatnya itu di awal besar atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Besar. Di pertengahan, di akhir, apalagi ya. Apalagi, nah maka kemudian bagaimana keistiqomahan kita kelak di bulan suci Ramadan perlu kita cermati dan dipersiapkan dari hari ini. Maka bagaimana caranya supaya rohiyah kita dapat menguat? Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga, yaitu al-isti'dad al-jasadi atau persiapan secara jasmani kita juga. Ya. Nah, yang pertama kita kembali yaitu isti'dad al-ilmi, persiapan secara keilmuan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah sama-sama ketahui bahwa yang namanya berpuasa itu ada rukun-rukunnya. Ya, sebenarnya tergambar dari makna siam itu sendiri. Makna berpuasa, ya menurut para ulama yaitu adalah insakun nafsi, ketika seseorang menahan diri an muftirin, ya dari sesuatu yang dapat membatalkan puasanya, maksusatin jami'in nahari qabil lis-sum. Jadi membatalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu dapat ditahan oleh dirinya dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, maka kemudian para ulama menyebutkan yang disebut dengan rukun di dalam berpuasa, yaitu sebagaimana rukun di dalam sholat, yang jika rukun tersebut itu
tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak sah. Sebagaimana sholat juga demikian. Apa contohnya di dalam sholat? Rukun di dalam sholat yaitu adalah tumaninah. Ketika seseorang dapat tumaninah di dalam sholatnya, berarti dia telah menyempurnakan rukunnya. Pun di dalam berpuasa apa saja rukunnya, ya, yaitu para ulama menyebutkan ada 4 atau ada 3 beberapa menyebutkan. Yang pertama yaitu adalah an-niyah, yaitu adalah niat. Ini rukun yang pertama. Apa maksudnya niat? Niat ini maksudnya adalah ketika seseorang memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan, ketika dikumandangkannya adzan subuh, dia telah dalam keadaan berniat untuk puasa Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan lam yubayyit siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya atau pada maksimal ketika azan dikumandangkan, maka tidak mendapatkan pahala atau dia tidak menyelesaikan puasa Ramadan. Jadi dikhawatirkan seperti itu, karena ini statusnya adalah puasa yang sifatnya wajib hukumnya. Beda kalau puasa yang hukumnya sunnah. Ya, baru berniat di siang hari itu masih bisa. Kemudian yang kedua, wal imsaku 'anil akli. Yang ketiga, wasyurbi wa 'anil mufattir. Yaitu rukun yang kedua dan ketiga dan seterusnya, itu adalah menahan dirinya seseorang dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Tentunya hal ini jika dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, hukumnya boleh atau tidak, Bapak Ibu? Ya, puasanya tetap sah. Ya, man akala nasiyan, barang siapa yang makan nasi. Ya, man akala nasiyan dalam bahasa Arab itu barang siapa yang makan dalam keadaan lupa. Ya, fal yuwasil siyamahu atau kama qila fi riwayah. Maka hendaklah dia menyambung puasanya. Nah, ini adalah hal-hal yang merupakan rukun di dalam berpuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ya, saya bacakan singkat, ada 10 hal. Yang pertama, ma wasala 'inda ila al-jawfi war-ra's, sesuatu yang masuk secara sengaja ke dalam al-jawf. Al-jawf itu dimaknai bisa kerongkongan, ya, atau tenggorokan gitu ya. Ya, bahkan sampai ke dalam perut, war-ra's, dan juga sampai kepada otak. Yang kedua, yang ketiga, yaitu al-muqaddatu fi ahadis sabilain. Ya, yaitu ketika seseorang dimasukkan sebuah obat dari salah satu dari dua as-sabilain, dari dua jalan masuk ke tubuh manusia. Apakah dari kubul bagian depan atau dari ad-dubur. Ya, dengan cara disuntik pun juga termasuk yang membatalkan puasa jika sesuatu yang disuntikkan ini dia sifatnya dapat atau mengandung sebuah nutrisi. Kemudian yang kelima, ya, atau yang keempat yaitu al-qai'u 'amdan, menyengaja muntah secara sengaja. Kalau muntahnya tidak sengaja berarti tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya wal wad'u 'amdan fil farj. Ya, Bapak Ibu yang telah menikah ketika berhubungan badan di siang harinya itu juga membatalkan puasanya sudah pasti. Ya. Tapi kemudian ada kafarah yang harus dikerjakan. Ya, sebagai hukumannya, apa kafarahnya, penebusnya, yaitu adalah harus membebaskan budak satu. Kalau tidak mampu atau kalau tidak dapat menemukannya, maka harus syahr berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan ya? Ya. Berapa Pak? 60 hari ya? 2 bulan ya? Ya, 2 bulan. 6 bulan kelamaan ya? 2 bulan. 2 bulan itu harus puasanya terus-terusan mutawalian. Ya. Kalau 1 harinya bolong, maka harus ngulang lagi hitungannya dari hitungan pertama sampai 60. Kalau tidak bisa juga baru memberikan makanan, yaitu an-sittina, bisa diberikan makan kepada 60 manusia.
Kemudian berikutnya yaitu al-inzalu 'an mubasyarah. Ya, seseorang yang keluar air maninya juga membatalkan puasanya. Kemudian berikutnya al-haid. Wanita yang haid juga batal puasanya. Meskipun baru diketahui ketika di waktu asar misalkan keluar haid, keluar darah haidnya, maka kemudian puasa di hari itu menjadi batal. Maka dia harus mengganti mulai dari hari ketika munculnya darah haid tadi ya sampai beberapa hari berikutnya. Kemudian an-nifas juga sama. Seseorang yang nifas setelah melahirkan ya selama 40 hari biasanya dia juga tidak boleh berpuasa. Kemudian al-junun, orang yang gila pada pertengahan harinya misalkan, maka dia juga batal puasanya di hari itu. Dan terakhir yaitu adalah ar-riddah atau murtad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa golongan seseorang di dalam berpuasa Ramadan dan juga ini menjadi sebuah hukum bagi setiap muslim. Ya, mulai dari siapa saja yang terkena kewajiban hingga mereka yang dalam keadaan mengandung sedang hamil, para perempuan, para ibu-ibu, dan juga dalam keadaan menyusui. Yang pertama yaitu adalah seseorang yang muslim berakal dan sudah baligh, kemudian dia mampu berpuasa, maka wajib hukumnya menyempurnakan puasanya. Yang kedua yaitu adalah as-shaghir, anak kecil, maka dia tidak wajib berpuasa ya, hatta dia belum sampai dia baligh ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang gila atau al-majnun wa huwa faqidul aqli fala yajibu alaihi siyam. Orang gila maka yang tidak bisa berakal, yang tidak bisa berpikir gitu ya, maka dia tidak wajib juga. Berikutnya yang keempat yaitu adalah al-harim alladzi balaghal hadiyah. Seseorang yang sudah sepuh, seseorang yang sudah renta ya, yang kemudian mencapai derajat yang bahkan sampai pikun, ulama menyebutkan bahwa saqata tamyizuhu, dia tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil lagi, fala yajibu 'alaihi siyam wal it'am. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa dan tidak juga wajib memberikan makan atau fidyah. Berbeda halnya ketika seseorang yang sudah sepuh, yang sudah renta, tapi masih dalam keadaan yang sehat. Artinya hanya pada tahapan dia sudah tidak mampu berpuasa, tapi masih bisa berpikir secara jernih, maka dalam hal ini dia boleh untuk tidak berpuasa, ya, boleh berbuka, tapi kemudian dia wajib membayarkan fidyah, yaitu sebanyak 1 mud atau kalau hitungan basnas sekarang itu sekitar 60.000 setiap harinya. Kemudian yang kelima yaitu adalah ya, al-ajiz 'an siyam 'ajzan mustamirran la yurja zawaluhu kal kabiri wal marid mardan la yurja burruhu. Nah, yang kelima ini adalah orang tua yang baru sudah disebutkan ya, tapi kemudian lemah dan tidak mungkin untuk berpuasa kembali. Termasuk juga di dalamnya, dan inilah yang disebutkan juga di dalam sebuah ayat ya, pada ayat yang berikutnya setelah kewajiban berpuasa Ramadan itu, orang yang sakit dan kemudian la yurja burruhu, yang tidak memungkinkan untuk sembuh ya, maka dalam hal ini ya, seseorang yang sudah tidak memungkinkan untuk sembuh, maka dia boleh membatalkan atau dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayarkan fidyahnya juga sama. Kemudian yang berikutnya ya, yang keenam yaitu al-musafir, seorang musafir, seseorang yang mengadakan safar. Para ulama menyebutkan batasannya itu minimal sekitar 84 km lah, kita ambil batas amannya. Ya, ketika sudah safar, tapi dengan catatan safarnya ini adalah lam yaqsud bi safarihi at-tahayyul 'ala al-fitri. Ya, safarnya ini tidak merupakan akal-akalan supaya bisa berbuka, maka itu diperbolehkan untuk berbuka. Tapi kalau safarnya hanya akal-akalan supaya bisa mendapatkan rukhsah, ya, karena yang namanya safar boleh berbuka ketika bosan, betul ya, Bapak Ibu ya.
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih suka ketika rukhsahnya itu diambil. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak suka ketika maksiatnya itu dijalankan oleh seorang hamba. Kemudian yang ketujuh berikutnya adalah ya, al-marid alladhi yurja bur'u maradihi. Ya, seseorang yang seseorang yang sedang sakit dan dia kemungkinan sakitnya itu bisa sembuh, maka ada beberapa kemungkinan. Perinciannya yang pertama adalah sakit yang sifatnya la yashukku alaihi shaum wa la yadurruhu. Dia sakit tapi tidak begitu berat kalau dia berpuasa, maka dia masih terkena kewajiban berpuasa. Kalau sakit-sakit ringan gitu ya, misal batuk, pilek, masih bisa berpuasa Bapak Ibu? Masih. Ya, kalau misalkan sakit batuk akhirnya bilang aduh nggak bisa puasa ya, terus sakitnya cuma batuk doang, sakitnya pilek doang ya, itu tidak termasuk ke dalam kategori yang boleh mengganti di hari yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang syukku alaihi shaum wa la yadurruhu. Seseorang yang dia ini merasa keberatan kalau dia berpuasa, maka dalam hal ini dia boleh berbuka atau boleh membatalkan puasanya. Namun dalam hal ini dia perlu menggantinya atau mengqadha di waktu yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, al-haid fa yahrumu 'alaihi as-siyam. Seseorang yang haid, ibu yang sedang dalam keadaan haid, maka haram berpuasa Ramadan. Bukan sunnah lagi atau bukan mubah lagi, tapi pada tingkatan derajatnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-9, al-mar'ah idza kanat murdi'an aw hamilan. Seseorang perempuan yang dia sedang menyusui atau dalam keadaan yang hamil, jika dia khawatir terhadap dirinya, ya, wa khafat 'ala nafsiha, kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dia boleh berbuka, dia boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau dia khawatir terhadap kandungannya atau terhadap anaknya yang masih disusuinya, dia boleh membatalkan puasanya, ya. Dan yang kedua, dia juga harus membayar fidyah. Jadi ketika seseorang yang hamil atau kemudian dalam keadaan menyusui, harus dilihat dulu khawatirnya kepada siapa, apakah kepada dirinya atau kepada anaknya. Tapi yang perlu diketahui, dan ini banyak sekali terlewat di antara masyarakat kita, adalah ketika sudah membatalkan puasanya, maka tidak perlu lagi mengganti puasanya. Dan ini adalah salah satu hal yang tidak benar, salah. Artinya, baik seseorang yang hamil atau kemudian sedang menyusui, ketika dia membatalkan puasanya dan itu diperbolehkan, ya, maka kemudian dia perlu mengqadha puasa Ramadan yang mengganti di bulan atau di hari-hari yang lainnya, di bulan suci yang lainnya, ya, setelah bulan suci Ramadan. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait beberapa hukum, ya, setiap orang muslim yang berada di bulan suci Ramadan secara singkat, ya, karena waktunya juga terbatas. Kemudian yang kedua, persiapan yang perlu disiapkan juga adalah al-isti'adat ar-ruhi, persiapan rohani kita. Dengan apa? Tentunya dengan kita memaksa diri kita supaya kita beribadah, baik ibadah wajib dan juga ibadah sunnah lainnya, supaya dengan keterpaksaan di awal itu akan melahirkan kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, maka kita akan merasa ada yang kurang ketika kita melewati hal tersebut, ya. Kemudian juga persiapan kita dalam hal ruhiyah juga, yaitu adalah dengan kita kafratu at-taubah. Kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita banyak beristighfar. Sebagaimana tadi sudah dibacakan ayatnya oleh qari kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang disebut dengan al-isti'adad al-jasadi, atau persiapan secara jasmani kita, secara fisik kita. Ya, karena kita banyak sekali yang mempersiapkan
ruhiyah kita, makanan-makanannya apa saja, persiapan untuk sahur dan seterusnya. Tapi kemudian jasmaninya tidak diperhatikan. Nah di sini Rasulullah SAW sebenarnya juga telah memberikan banyak sekali contohnya. Ya, yaitu yang pertama yang disebut dengan al-ihtijam atau berbekam atau al-fasdu. Bekam dan fasdu ini sudah ada dari zaman Rasulullah. Ya, dan kemudian hingga titik bekamnya saja, ya itu sudah ada gitu ya, beberapa titik yang ketika itu Rasulullah berbekam itu di 3 titik ketika itu, yaitu yang disebut dengan al-akhda'ani atau 2 titik di belakang telinga, ya bapak-bapak biasanya, ya di belakang telinga bagian kanan, ya dan juga di bagian kirinya. Ini ketika saya baca kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim itu ternyata ada tulisan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu untuk menghilangkan sakit kepala. Ya. Ketika 2 titik di sini. Kemudian juga yaitu yang disebut dengan apa lagi? Pokoknya ada 1 titik di tengkuk ya kepala bagian belakang ini. Ya, itu biasanya yang di tengah itu. Nah itu juga sama juga. Rasulullah ketika itu di 3 titik tersebut ketika bekam. Nah kemudian apa hukumnya ketika seseorang berbekam di bulan puasa Ramadan? Ini adalah perkara khilaf pendapat para ulama. Perbedaan pendapat para ulama yang kuat di situ. Apakah seseorang ketika berpuasa di siang harinya dia boleh bekam? Jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak batal puasanya ketika dia bekam di siang hari. Tapi ada ulama yang lain, yaitu mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa seseorang yang bekam di siang hari, ya ketika dia sedang berpuasa maka batal puasanya berdasarkan sebuah hadis. Ada yang menyebutkan afdharul hajim wal muhtajim, telah batal seseorang yang bekam dan yang dibekam dan yang membekam, gitu ya, dua-duanya batal. Ya, tapi kemudian bagaimana perkara kita menghadapi ada kontradiksi antara hadis ini, 2 hadis ini? Ya, maka sebaiknya yaitu adalah kita keluar dari perkara yang khilaf itu lebih aula. Al-khuruju minal khilafi aula. Kita keluar dari perselisihan pendapat para ulama lebih baik. Artinya apa? Kita bekamnya tidak di siang hari, yaitu di malam hari. Meskipun ya, wallahu a'lam yang pernah saya baca bekam itu baiknya di siang hari. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Setelah saya pernah baca dan juga ada yang mengatakan para ulama termasuk Ibnu Qayyim menyebutkan bekam itu juga yaitu sebaiknya pada pertengahan atau sepertiga ketika dalam satu bulan ya, artinya separuh terakhir lah. Gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kesehatan dengan olahraga atau riyadhah. Riyadhah di sini para ulama menyebutkan bermacam-macam riyadhah. Setiap jasad kita ada riyadhahnya masing-masing. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan yang terakhir yaitu adalah di antara sarana kita dalam menjaga kesehatan juga, yaitu adalah dengan kita tidak tidur di waktu subuh, ya. Dengan kita mengoptimalkan waktu di malam hari seperti malam terakhir. Ya, para ulama mengatakan ada banyak kemanfaatannya di sana. Ya, termasuk juga salah satunya pernah ada dibaca dalam salah satu buku menyebutkan bahwa ketika seseorang tidur itu dia melepaskan hormon oksitosin kalau tidak salah yang dapat mengeluarkan zat-zat stres gitu ya. Artinya ketika kita bangun lebih awal maka itu akan mengurangi hormon itu bekerja. Dan ketika seseorang bangun atau di dalam tidurnya, dalam sebuah hadis sudah sama-sama kita tahu bahwa setan itu akan membuat sebuah ikatan-ikatan ya di dalam tubuh manusia ketika dia tidur, dan dia sambil membisikkan ya alaika bil laili tawil farqud,
Sesungguhnya malam itu masih panjang, tidur saja, tidur aja. Tiba-tiba sudah imsak, tiba-tiba sudah azan subuh gitu ya. Nah maka kemudian kebiasaan ini juga perlu kita biasakan dari sekarang. 3 ikatan tersebut dapat dilepas juga dengan 3 halnya. Apa itu? Yang pertama adalah ketika seseorang bangun dari tidurnya, ya ketika dia membuka matanya, dia sadar sudah bangun. Yang pertama dikerjakan adalah bukan mencari HP, buka WhatsApp. Ya, ini kadang-kadang kita masih seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Maka boleh kita ubah kebiasaan-kebiasaan ini dengan apa? Yang pertama, yaitu dengan kita berzikir. Kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca doa bangun tidur. Barulah terlepas ikatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sudah bangun tidur, sudah berzikir, kemudian dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Yang ketiga, ketika seseorang sudah berzikir ketika bangun tidurnya, sudah wudu, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat dan disempurnakan dengan witirnya, kalau belum sholat witir, maka ketika dia selesai sholat, lepaslah ikatan yang ketiga. Nah maka inilah beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kita bersama. Termasuk juga yang terakhir, ketika seseorang nantinya berpuasa dan juga melaksanakan qiyam Ramadan dengan sholat tarawih, ya, maka kemudian seseorang mendapatkan pahala yang bernilai kebaikan semalam untuk itu ketika dia mengikuti seorang imam sampai benar-benar selesai. Ya, mohon maaf, terkadang ada yang imamnya itu dia sampai 23 rakaat. Ya, 23 rakaat tapi bacanya juga menyesuaikan biasanya ya. Ada yang 11, ada yang 23. Ya, keduanya diperbolehkan. Nah, masalahnya bukan pada imamnya. Masalahnya ada pada makmumnya. Terkadang makmum itu kita milihnya yang mudah-mudah saja. Tapi khawatirnya tidak mendapatkan pahala yang maksimal. Ya, kalau dia mendapatkan pahala yang maksimal, mendapatkan pahala semalam untuk, ya dia sholat hatta yang sholih al-imam, sampai imamnya selesai barulah dia pulang. Ya, mengerti kalau ada imam 23 rakaat, kemudian dia meyakini sholat tarawih hanya 11 rakaat, silakan. Tapi ketika dia sudah menjadi makmum, sebaiknya menyelesaikan mengikuti imamnya sampai selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Sebenarnya banyak hal ya terkait dengan yang bisa dibahas ya terkait persiapan bulan suci Ramadan, namun keterbatasan waktu. Jadi sebagai awalan mungkin ini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan mungkin silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan giat mengoptimalkan amalan Ramadan. Barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Sudah paham semua lah ya, ada yang Tinggal prakteknya lah. Ada berapa tadi Ibu ya, Bapak-bapak? Ada 3 kayaknya tadi ya. Yang satu niat, rohani, jasmani. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian supaya nggak ganggu ibadah Ramadan, nanti belajar Ramadan sekarang aja, mungkin masih ada waktu sepekan. Biasanya belajarnya kalau 10 hari terakhir nanti nggak bisa. Iya betul. Baik, ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Baik kan, nggak ada pertanyaan Pak, silakan gitu dengan doa. Iya. Ada Ustaz barangkali enggak. Yang udah di atas saya Mas. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dini wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan dibacakan doa selesai sudah seluruh rangkaian antara tahlil Ramadan pada bagian ini. Berikutnya nanti kita salam-salaman ya ibu-ibu nanti ya di ruang situ salam-salamannya bapak-bapak nanti kita baris di sini. Dari kami sebagai pembawa acara kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Nanti jangan bubar dulu ya Bu. Itu panitia menyiapkan sarapan pagi. Satu-satu saya tambah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam.